Yo, what's up guys? Halo semuanya. Kita dari LE10 akan menjelaskan, mempresentasikan tentang creativity and place pada ide bisnis kita. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kaisan Sa'aduddin Yasid Hadafi. Nama saya Gary Fernando Jaya Saputra Basuki. Nama saya Damari Guna dari kelas LE10. Saya Nathaniel Rian. Saya Ibnu Rubianto Santriawan Kuncoro. Pengertian creativity and place. Creativity adalah kemampuan untuk berpikir dengan cara baru atau sering dikenal dengan out of the box, yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang unik serta belum banyak dipakai oleh orang lain. Sedangkan place yang dimaksud dengan place adalah suatu lokasi untuk melakukan proses jual beli produk baik barang maupun jasa. Konsep ini sangat penting terutama bagi suatu perusahaan karena di samping mengunggulkan produk atau jasa yang ditawarkan, pemerhatian desain atau tata letak toko atau tempat terjadinya transaksi juga harus menyesuaikan atau senada dengan produk ataupun jasa yang ditawarkan. Kreativitas itu muncul dari mana sih? Kreativitas itu muncul dari berpikir dalam tataran gagasan imajiner, dan gagasan imajiner ini mempunyai tujuan tertentu, misalnya untuk memecahkan suatu masalah atau menciptakan hal-hal baru untuk meningkatkan kinerja serta menghasilkan sesuatu yang dapat berupa sistem, model, alat yang bersifat original atau orisinil. Orang-orang yang paling kreatif menemukan cara sekitar hambatan karena mereka tidak hanya melihat sebagai penghalang jalan, tapi juga sebagai peluang. Kreativitas memperluas persepsi kita, dan bersama dengan persepsi diperluas dengan cara-cara baru untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang meningkatkan atau mendukung terciptanya sebuah kreativitas. Yang pertama, kita bisa temukan ide, karena beberapa kali ide-ide luar biasa berhenti sampai akhirnya kita lupa akan ide tersebut. Kita bisa menciptakan sistem untuk menangkap ide tadi, bisa membantu kita menyadari kita punya banyak pemikiran kreatif yang mengagumkan. Kita bisa mencatatnya di buku, PDA, tape recorder, atau HP. Yang penting di tempat yang biasa kita gunakan dan nyaman, dan kuncinya adalah konsisten dan variasi. Yang kedua adalah rapikan pikiran. Sebaiknya kita mulai mencatat kegiatan harian untuk menyimpan pikiran kita yang terus mengembara kemana-mana. Tulis apa aja yang ada dalam pikiran kita, buat daftar dari hasil pembicaraan, pengembangan ide-ide baru, dan dokumentasikan impian kita. Dan cara ini sangat baik dilakukan di pagi hari saat bangun tidur dan malam hari ketika akan tidur. Yang ketiga, nikmati ritual kreatif. Kita bisa mengikuti kegiatan yang menyenangkan dan menghibur. Menikmati semangat kreatif ini bisa membuat kita tetap segar dan mengeluarkan inovasi. Ritualnya bisa sederhana, cukup 2 menit tertawa secara intens. Tujuannya memberi inspirasi pada kita untuk melakukan hal baru dan berbeda, yang bisa mengisi kembali kreativitas dan menstimulasi imajinasi kita. Saya ingin menjelaskan tentang hambatan kreativitas. Hambatan kreativitas ada masanya kita merasa terhambat karena kehilangan kreativitas. Jika saat ini datang, masalah sederhana kadang sulit untuk dipecahkan. Berikut hambatannya. Ada 3. Yang pertama, tidak berpikir proaktif. Menjadi orang yang pasif dan menunggu instruksi membuat pikiran kita tidak terangsang untuk ide-ide dan informasi baru. Membuat pikiran kita kehilangan vitalitas dan energinya, seperti otot yang tidak dilatih. Yang kedua, takut untuk gagal. Saat ini terjadi, bukan kegagalan yang menahan kita untuk kreatif, melainkan perasaan kita sendiri yang menghadang kreativitas mengucur keluar dari dalam otak. Yang ketiga, takut akan penolakan. Hal ini dipicu oleh keinginan untuk disukai atau disetujui oleh orang lain, bahkan orang-orang yang Anda tidak tahu atau tidak peduli. Implementasi pada ide bisnis. Ide bisnis kita yaitu catering makanan sehat, karena menurut kami pastinya setiap orang itu membutuhkan makanan sehat, dan makanan sehat
Ini cocok untuk orang yang sedang diet, orang yang vegetarian, orang yang berpola hidup sehat. Dan pada ide bisnis kita ini juga dibutuhkan tempat serta lingkungan kerja yang bisa mendukung untuk para orang-orang yang bekerja dan agar mendukung munculnya ide-ide kreatif agar nantinya bisa membuat perusahaan ini berkembang. Agar mendukung kreativitas, kita akan membuat lingkungan dan tempat kerja senyaman mungkin agar semua orang yang bekerja tidak merasa bosan dan stres. Serta kita akan membangun chemistry dan komunikasi yang baik antar sesama orang yang bekerja agar nantinya bisa bekerja secara maksimal. Caranya dengan menyediakan semua fasilitas dan properti yang dibutuhkan serta membeda-bedakan ruangan saat bekerja seperti kitchen dan tempat plating atau pengemasan bungkus makanan itu dibeda-bedakan jadi tidak menjadi satu. Selain itu, kita juga menyediakan untuk ruangan santai, refreshing, seperti menaruh sofa, kursi santai, dan juga menyediakan biliar yang biasanya untuk bermain-main. Dan setiap harinya setelah bekerja, pastinya setiap ruangan itu akan dibersihkan agar semua orang merasa nyaman, aman, tentram, damai, abadi, luar biasa. Dan tidak lupa membuat rooftop atau tempat outdoor yang disediakan. Seperti di sana itu disediakan kursi santai agar orang yang bekerja bisa mencari inspirasi sambil menikmati udara-udara segar. Hal inilah yang menurut kami bisa menunjang kreativitas pada setiap orang yang bekerja dan nantinya bisa menemukan ide-ide yang menarik agar bisa menyajikan makanan dengan menu yang berbeda-beda setiap harinya agar customer tidak bosan. Oke lah kalau begitu. Sekian Dari Kelompok kami. Kalau ada salah kata atau perkataannya tidak mengenakan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Bye-bye cuy.